Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Qodova yang dimurti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahurnya pada hari ini? Apakah nikmat? Alhamdulillah. Izinkan saya Abizar Al-Mulhuda dari kelas Bastorik untuk menyampaikan kultum singkat mengenai salah satu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Al-Majusi. Ibnu Al-Majusi atau yang lebih dikenal dengan nama Ali bin Ali Abbas Al-Majusi merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran Islam pada abad ke-10. Ia lahir di wilayah Persia pada masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam yang dibarengi dengan kemajuan pesat dalam berbagai bidang. Pada masa itu, di bawah pemerintahan dinasti Buwaihiyah, ilmu pengetahuan sangat dihargai dan berkembang pesat, didorong oleh atmosfer intelektual yang subur. Sebagai seorang ilmuwan dan dokter besar, perjalanan hidupnya mencerminkan ketekunan dalam mengejar ilmu, serta kontribusinya yang sangat signifikan bagi dunia medis, baik di dunia Islam maupun di Barat. Sejak kecil, Ibnu Al-Majusi tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan pengaruh ilmu pengetahuan Yunani dan Persia, yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa itu. Keluarganya berasal dari komunitas Majusi atau Zoroastrian, namun ia hidup dalam masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pemikiran dan pengetahuannya dalam bidang kedokteran, yang saat itu banyak dipengaruhi oleh pendekatan ilmiah Yunani dan Persia. Ia mulai menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia medis sejak usia muda, memanfaatkan kesempatannya untuk belajar dari para tabib terbaik yang ada pada masa itu. Karena kecerdasannya, ia dengan cepat menguasai berbagai disiplin ilmu medis, termasuk anatomi, fisiologi, dan bedah. Salah satu pencapaian terbesar Ibnu Al-Majusi yang telah memberikan dampak besar adalah karya monumental beliau yang berjudul Kitab Al-Maliki atau Al-Kitab Al-Kamil fi Al-Tib. Buku ini dikenal dengan sebutan buku lengkap tentang kedokteran dan dianggap sebagai salah satu ensiklopedia medis yang sangat berpengaruh pada manusia. Dalam karyanya, Ibnu Al-Majusi menyajikan pengetahuan medis yang sangat mendalam, mencakup berbagai aspek kedokteran mulai dari teori dasar, diagnosis penyakit, hingga metode pengobatan yang lebih sistematis. Dibandingkan dengan para pendahulunya, keunggulan dari karya ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan secara rinci tentang berbagai penyakit dan cara pengobatannya, serta memperkenalkan pendekatan baru dalam dunia medis yang lebih ilmiah dan terstruktur. Ibnu Al-Majusi juga memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang anatomi tubuh manusia dari berbagai mekanisme fisiologis yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu bedah di kemudian hari. Buku ini tidak hanya penting di dunia Islam, tapi juga sangat berpengaruh di dunia Barat. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, karya ini digunakan sebagai bahan ajar di universitas-universitas Eropa. Kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan medis tidak hanya terbatas pada teori, tapi juga pada penerapannya dalam praktek kedokteran sehari-hari. Selain sebagai penulis, Ibnu Al-Majusi dikenal sebagai dokter yang sangat peduli terhadap pasiennya. Ia tidak hanya fokus pada aspek fisik dalam pengobatan, tapi juga memahami pentingnya aspek psikologi dalam proses penyembuhan. Ia menyadari bahwa kondisi mental seseorang sangat berpengaruh terhadap kesembuhan fisiknya. Oleh karena itu, ia sering memberikan saran yang tidak hanya berbentuk resep medis, tapi juga berbicara tentang pentingnya kesejahteraan emosional bagi pasien. Pengobatan yang holistik ini menjadi salah satu aspek penting dalam metode pengobatan yang ia praktikkan, jauh sebelum pemahaman modern tentang hubungan antara mental dan fisik berkembang. Selain itu, Ibnu Al-Majusi juga menekankan pentingnya kebersihan dan perawatan yang baik dalam dunia medis. Ia sudah sangat menyadari akan hubungan antara kebersihan dengan penanganan penyakit, sebuah konsep yang baru menunjukkan bahwa ia memiliki wawasan yang luas, tidak hanya dalam hal pengetahuan medis, juga dalam hal kebijakan pencegahan penyakit dan pentingnya higienis dalam praktek medis. Ibnu Al-Majusi hidup pada zaman yang penuh dengan tantangan ilmiah dan kebudayaan. Ia adalah seorang pionir yang meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu kedokteran di dunia Islam. Melalui karya-karyanya, tidak hanya memperkenalkan inovasi dalam pengobatan, tapi juga membuka jalan bagi banyak penelitian medis yang dilakukan oleh ilmuwan setelahnya. Pemikiran rasionalnya dan pendekatan yang ilmiah menjadikannya salah satu tokoh besar dalam sejarah kedokteran, dengan kontribusinya yang masih terasa hingga saat ini. Dedikasinya yang luar biasa dalam mendokumentasikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan membuatnya dikenang sebagai salah satu pelopor besar dalam dunia kedokteran. Bahkan, hingga zaman modern ini, banyak prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Ibnu Al-Majusi masih digunakan dalam praktek kedokteran, mencerminkan betapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu kedokteran global.
Sebagai seseorang yang mengutamakan ilmu pengetahuan dalam praktis kedokteran yang berbasis pada pemahaman holistik terhadap kesehatan manusia, Ibnu Al-Majusi tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang memberikan sumbangan besar bagi kemanusiaan, baik dalam dunia medis maupun dunia intelektual. Demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan mengenai Ibnu Al-Majusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.